Wa may ya'mal minas sholihat, karena itu siapa orang yang berlaku amal soleh, min dzakarin, siapa laki-laki semua, min dzakarin laki-laki, au unsa atau perempuan, wa tidak ada khunsa di sini. Jadi laki-laki dan perempuan aja, enggak ada bencong. Jadi bencong memang tidak ada asalnya. Ayatnya sama, idza ja'al haqqo wa zahaqal batil. Kalau yang batil itu asalnya enggak ada. Jadi mau diadain juga enggak ada. Itu ada, ini bikin. Enggak ada, dari fitrahnya Allah ciptakan manusia itu pasangan laki-laki, ada perempuan. Enggak ada di dalam kurung, jika ada mungkin bencong. Enggak ada. Enggak ada, cuma laki perempuan saja. Nah, kalau ada tuh memang nafsu semua itu. Termasuk di dalamnya soal ada laki-laki senang laki-laki, perempuan, itu juga fitrahnya enggak ada. Kalau dalam ilmu tafsir ya, Quran menyebutkan memang hakikatnya tidak ada, Allah ciptakan itu. Mau diadain memang enggak ada. Seperti Nabi Isa itu mau dibilang Tuhan, memang bukan Tuhan, mau diapain itu. Bencong itu yang enggak ada, mau diadain kayak apa ya, itu enggak bisa. Nah itu ketika kebatilan itu ditutup, habis sudah ketika datangnya kebaikan, kebenaran. Minta karin laki-laki, au unsa atau perempuan yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, tetapi syaratnya beriman, faulaika yadkhuluna jannah. Kalau ini janji Allah ya tidak akan selisih, tidak akan menyalahi. Maka mereka semua, siapa mereka semua? Adalah mayyaman minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, yadkhuluna pada mancing kabeh al jannata, ing surga, semuanya pasti masuk surga. Yadkhuluna fi'il mudhari, artinya akan. Kalau akan Allah yang bilang, enggak ada insyaallah. Jadi harus pede, wajibul kudu. Masuk surga udah pasti. Persoalannya tinggal cepat apa lama itu aja. Tergantung tiket yang dibeli yang mana. Mau di dalam stadion, apa di tribun, apa di luar, pakai layar aja. Nah itu masuk surga aja di mana? Masa masuk surga lewat Zoom aja gitu? Dari aja gitu, nggak bisa. Wa qala ta'ala, kemudian faulaika yadkhuluna jannah wa la yadlamuna nakira, tidak ada kedoliman di antara mereka. Artinya yang mendolimi orang itu ya orang, yang mengadab manusia itu ya amalnya. Tidak ada. Allah yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha segala-gala, mengadab seorang saya, kita yang lemah begini. Kata Allah, aduh saya kayaknya enggak level banget. Kalau Fir'aun tuh saya semangat menghadap gitu. Nah ini kita bukan siapa-siapa, jadi ada kayak Allah nggak patis kayak ngadap saya, jangan ya, gitu maksudnya. Iya kan, kamu nawas begitu. Saya nggak ahli surga, tapi ya sudah neraka, nggak kuat ya Allah. Terus gimana? Terserah, yang penting diampuni. Ya terus kalau diampuni, ya pasti ya turun jangan, sudah pasti masuk surga. Itu diplomasinya ke Allah. Maka dalam doa kan kita belajar juga para ulama dengan bahasa diplomatik ya. Bahasanya Allah, ya Allah Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana, ya Allah terima amal saya, sholat saya, puasa saya. Padahal kita di dalam pikiran kita puasa banyak kurangnya, sholat banyak kebenarannya. Itu di pikiran ada. Tapi ngomong aja ke Allah, ngomong sampai terima ya Allah. Kata Allah banyak kurangnya, ujungnya ada. Wa tamim taksirana ya Allah. Kalau kurang ya tolong disebut. Itu kan diplomasi namanya. Terus loh kok saya sudah menyempurnakan? Ya engkau kan maha sempurna. Coba. Jadi kita punya alat buat keles gitu. Buat argumen di hadapan Allah. Maka kata Rasul, innan nas yamutu nabi mamato. Orang meninggal itu tergantung keadaan hidup. Kalau dia alim, dia nanti amalnya itu akan menjawab malaikat ketika bertanya. Seperti Imam Syibawi yang bertanya, malaikat dijawab dengan ilmunya. Ma'rifatul ma'arif. Yang ilmu tajwid, ulama tajwid menjawab dengan tajwid. Man rabbuka, man mati bertemu itu ikum bilang guna. Malaikat kamu bacanya gini, man rabbuka gitu. Tapi yang awam, yang jahil juga mati ya. Saya nggak tahu dalilnya. Saya surat tanya Ustaz aja dah. Gitu. Oh bisa Pak Ustaz ya. Malaikat dia nanya kan. Jadi ntar paket aja jamaah sini siapa gitu. Oh masya Allah. Pokoknya adil. Allah sudah adil. Maka itu kenapa penting kita mengetahui ilmu supaya tahu sela-sela. Gimana nanti berhadapan dengan pertanggungjawaban amal. Lalu kemudian tidak ada yang mendolimi kecuali dirinya.
Wa qala ta'ala dan dawu sapa Allah ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin faman mangka utawi sapane wong kang ya'mal kang agawe sapa man misqala dzarratin ing sebiji durah ke buku apa saja khairan ing kebagusan ya roh dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin dan orang yang melakukan amal buruk syarra misqala dzarrah sedikit sebiji sawi ya roh dia akan melihat. Jadi enggak ada yang tidak terekam. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tadi di awal sudah kayaknya serem gitu Allah tuh menyerahkan semua. Aku enggak balas, aku enggak ngedolimi, aku enggak nyiksa yang nyiksa kamu, yang bikin susah kamu, yang semua bikin masalah kamu, aku enggak. Tapi di akhir Allah menghibur kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kewajiban apa sih yang harus saya laksanakan penuhi dalam menjalankan takwa ya Allah? Kemarin sudah mastatok, yang kamu mampu aja. Ya Allah, saya pengennya seperti Rasulullah yang kalau lapar saya ganjel batu perutnya. Yang kalau istri tidur saya tidur di teras. Jadi saya nggak bisa masuk rumah. Yang kalau saya kemudian sholat malam kakinya sampai bengkak. Siapa yang nyuruh begitu? Siapa kata Pak Ustaz? Sini Ustaz ya Ustaz. Siapa yang maksud? Gak ada. Yang Bapak harus lakukan yang kita mampu. 5 waktu bisa apa? Bisa. Ya sudah itu aja. Sudah bisa 5 waktu mandi 3. Sekarang berjamaah apa? Bisa. Kalau bisa. Kalau puasa Ramadan bisa. Sunnah belum bisa. Yang penting Ramadan full. Di mana-mana Ramadan itu 29 hari atau 30 tergantung hilal. Gak ada yang puasa 7 hari, 4 hari. Bid'ah. Apalagi yang puasa cuma di hari pertama. Itu bid'ah dolalas. Gak ada. Nah itu kayak tarawih itu kalau nggak 20 ya 8. Gak ada yang tarawih 4. Jadi makanya pilihan itu. Nah jadi Allah tidak membebankan kepada siapapun illa wus'aha. Sudah Allah ukur kalau diwajibkan itu kamu bisa. Faktanya saya nggak bisa ya Allah. Bukan nggak bisa, kamu nggak mau. Alasan malas, ngatakasur bermalas-malas. Wa alaiha makasabat nanti di hadapan Allah. Illa musahalaha baginya maka sabat apa yang mereka telah lakukan wa alaiha dan kepada mereka kembali maka sabat apa yang mereka usahakan. Apa yang kita perjuangkan hari ini ya nanti akan dapatkan apa yang kita perjuangkan hari ini. Kemana kembalinya? Apa yang kita laksanakan, apa yang kita pertahankan, yang kita korbankan untuk apa? Kembali juga kepada kita. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan falinafsihi. Allah tegaskan lagi bahwa saya tidak punya motif apa-apa menunjukkan kewajiban, memberikan perintah, gak ada modus. Justru siapa orang yang amilah berbuat sholihan, kebaikan, kesolehan, falinafsihi maka sesungguhnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena bobot iman kita gak banyak, gak berat, gak ngaruh buat Allah. Sholat, ibadah, puasa kita, baca kitab, ngaji kita buat Allah gak ada apa-apanya. Lalu buat siapa amal soleh kata Allah falinafsi, untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, siapa orang yang berbuat buruk buat siapa? Fa'alaiha, ya buat dia. Jadi buat kita semua akan kembali. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhan adalah orang atau zat bidzallamin lil 'abid yang berbuat kedzaliman lil 'abid di mari hamba-hambanya. Gak mungkin pencipta menghancurkan ciptaannya, tidak mungkin maha pencipta merusak yang diciptakannya. Yang ada Allah pelihara, maka dikasihlah sehat, dikasihlah badannya kuat, supaya apa? Silahkan amalkan, tasarrufkan nikmat dari Allah untuk ibadah. Buat siapa? Buat kamu, buat kita, buat dirimu masing-masing. Nanti ketemu aku tinggal cerita aja, ngapain aja mangkatmu di dunia. Lahir tahun berapa? 82. Terus balik umur berapa? 15 tahun. Terus abis itu ngapain? Begini ceritanya. Cerita enak ya ceritanya kalau nanti diceritain gitu. Semua diceritain. Terus ada saksi
Malaikat dipanggil. Ada catatan orang ini malaikat, coba lihat. Lihat sendiri dah. Nah di situ tidak ada lagi ada yang bisa menolong kecuali Maha Murahnya Allah Ar-Rahim yang tadi di awal saya singgung. Kalau andai saya ahli maksiat, Allahnya marah gak terima, terus saya minta ampun sama siapa ya Allah kalau engkau gak terima? Itu di situ Allah sih kasihan banget sih dulu kira-kira. Terus itu Allah dulu. Artinya Maha Rahmannya Allah Rahimnya sampai di akhir. Sampai ke sana. Kemudian waqala ta'ala, Allah sudah tegaskan begitu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tu'ti apa? Tawadu apa tu'ti? Ini ada tawadu. Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawadu ya, itu lemah lembut atau maha lembutnya. Lemah. Allah berfirman yauma tajidu, ketika ditemukan, bertemu kullu nafsin, menemukan setiap orang akan bertemu dengan ma'amilat, apa yang pernah diamalkan, dilakukan di dunianya. Oh iya benar, dulu saya begini, catatannya ini benar ada yang benar. Min khairin, apapun yang bagus, muhdaron, akan nampak mengenakan. Wa ma'amilat min su'in, apa juga yang pernah diperbuat keburukan maka akan terlihat. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, tidak ada jarak di antara dia. Nyata kelihatan, tidak ada yang tertutup, jelas banget. Mau nggak ngaku tuh nggak bisa. Kok ini amal buruk saya, jangan salah catat kali ini namanya benar, tapi sebelah kanan saya kali waktu itu bukan saya ini. Tetangga kali ya Allah, itu kamu itu, nggak mungkin saya salah. Mau ngaku nggak bisa. Terus punya teman diambil buku catatan, ini punya saya gini, tukeran berantem minta catatan amal di sana. Nggak bisa, udah pokoknya masing-masing. Lalu kemudian wa yuhadirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufum bil ibad. Allah kuatkan, tegaskan, dihibur nih. Sesungguhnya Allah ra'ufum bil ibad. Segimanapun marahnya, murkanya Allah, tetap aja ada sisi maha lembutnya Allah yang tidak terkalahkan kasih sayangnya oleh siapapun. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yadlimun. La yuzlamun, ya tidak diperbuat, tidak diperlakukan dolim. Yuzlamun, ya tidak ada objek. Wa qala, Allah berfirman, wattaqu, takutlah engkau semua yauman, di mana suatu hari nanti turja'un, yuzlamun. Nah itu kembali saja. Turja'un, dikembalikan, fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin, setiap orang dimatikan, diwafatkan. Wafat itu terpenuhi jatahnya maksudnya. Maka istilah wafat itu, kalau orang dikasih jatah 1 bulan 5 juta misalnya, itu bisa dicicil sehari berapa, yang penting full di akhir bulan 5 juta. Berarti sudah terpenuhi kan? Nah sekarang tergantung kita mau sekaligus di awal atau mau di akhir. Yang penting itu jatah saya. Wafat adalah orang yang sudah terpenuhi bagiannya. Ditakdirkanlah saya sudah menikah, sudah punya anak, punya istri, sudah punya tempat, punya rumah, punya semua yang saya jatah dari Allah. Ini udah nih, pernah masalah ini, pernah ujian ini, pernah cobaan itu, pernah ini, sudah semua dilihat catatan habis nih kayaknya nih. Kalau udah habis ya wafat, itu artinya selesai. Nah terpenuhi, artinya kalau sudah jatah terpenuhi, senang apa susah? Ya harusnya kan senang ya. Alhamdulillah tutup kelas dari saya. Bukan nambah tapi jatahnya udah nggak ada. Udah habis. Bisa pinjam katanya punya saudara. Nggak bisa. Udah habis. Jadi wafat tuh terpenuhi. Sudah. Kalau dalam bahasa taufik cocok maksudnya. Dapat hidayah dan taufik masih cocok. Allah memaksudkan menciptakan kita apa, terus kita melakukan itu, cocok berarti sesuai dengan fungsi dan peran. Nah kemudian Allah nyatakan begitu. Sungguh mereka yang ketika itu dikembalikan kepada Allah, dikembalikan, dimatikan, diwafatkan. Turja'un tsumma tuwaffa kullu nafsin, setiap yang berjiwa maka sahabat apa yang mereka lakukan dulu, wa hum la yuzlamun, mereka tidak pernah ada yang dizalimi atau diperlakukan zalim. Sudah pasti Allah Maha Adil.
Tidak mungkin keliru. Ini amal siapa ya Allah? Ya amalmu. Balasannya apa? Ya itu. Apa yang diminta kalau bukan ampunan? Saya taubat sekarang. Sudah nggak ada waktunya taubat. Dulu ketika diperintah diingatkan taubat, 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 bukankah aku sudah bilang sering wasari'u, cepat, cepat, kata Allah, cepat. Nah kok santai-santai, sekarang sudah begini nggak bisa taubat. Sebentar yang nggak diterima, ya nggak bisa, bukan soal diterima nggak diterima, sudah bukan waktu. Apa di situ? Apa yang kita andalkan? Apa kalau bukan syafaat? Nah mau syafaat ya sholawatnya enggak. Acara maulid juga enggak ada, enggak mau. Waktu baca maulid, baca nahalul qiyam malah ngopi. Ya harus baca, ya harus baca. Ya kalau ngopi ya boleh. Dan saya kalau ngopi. Maksudnya kapan kita bisa mengandalkan amalnya? Kapan kita bisa menjadikan amal sebagai tameng? Ya Allah amal saya. Lalu enggak ada lagi harapan lah. Khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka yang amal yang takwa tidak ada khawatir, tenang saja. Wa yuqalu dikatakan apa anna hadzal ayat, ikilah ayat akhir ayatin, akhir ayatin merupakan akhir ayat nuzilat kang temurun, nazarat minal Qur'ani, ayat yang turun dalam Quran. Artinya ada ulama qiraah atau ulama tafsir, ulama Quran, ahli Quran itu yang menyatakan sebagian pendapat ini merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Sebagian yang berpendapat ayatnya al-yauma lakum akmaltu lakum, yang itu. Sebagian yang ini ada memang khilafiyah, perbedaan pandangan tentang ayat terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna ruhal qudsi, sesungguhnya Roh Kudus yaitu Allah Subhanahu wa taala ini panjang sampai babnya sampai pasnya lumayan. Nafatha fi rawi an isma syita, ada di dalam roh, sesungguhnya Rohul Kudus yaitu Allah nafatha mengingatkan fi rawi dalam catatan apa yang dikatakan kata Rasulullah isma syita, isuri pasirah hiduplah koma sebagaimana hidup syita kang karep sapa sira. Silakan hiduplah sekehendak hatimu, fa'inna kama satu nesira iku mayitun, mati. Hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya nanti engkau akan mati. Wahbab, dan cintailah apa saja ahbabta yang ingin kau cintai. Fa'inna kama satu nesira iku mufariquhu, berpisah dengan yang dicintainya atau terpisah dari yang dicintainya. Wa'mal, dan beramallah apa saja syita yang kau pengen, yang kau kehendaki, silakan berbuat apa saja. Fa'innaka maka satu nesira iku munsiun, kan dibalas bihi, sebab amal tadi silahkan mau ngapain aja, katanya Rasul. Kata Allah begitu, Rasul sampaikan kepada kita, silahkan hidup sekehendak hatimu, nanti kamu kan mati. Silahkan cintai sekehendak hatimu, penuhi hatimu, sepenuh hatimu mencintai apapun, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah. Dan berbuatlah apa saja yang kamu perbuat di dunia ini, yang jelas nanti kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Wa qala alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yubla wa taqwa la yubsa. Al-birru, kebaikan, la yubla, tidak akan tidak akan tertukar, maksudnya balasannya. Wadan bulan, sesungguhnya dosa, wadan dosa-dosa lain tidak pernah akan lupa, ada catatannya. Wadayan la yufna, tidak akan fana. Daya itu yang ketaatan, takwa, iman, tidak akan rusak. Kama kayak barangkam kabina tadana, seperti bangunan yang jejek. Wa qala alaihi salam, dan dalam sebuah kanjeng Nabi fima dalam hadis jarwi kang riwayatkan an Rabbi, dari Tuhannya, ketika Rasul menyampaikan dari Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, satuhune iki amal sira kabeh, uhsiha, ngitung-ngitung sapa kami hitung semua amal kalian, lakum, untuk kalian nanti, catatannya ada untukmu. Semua ufikum iya, aku penuhi semuanya, tidak ada yang kurang. Faman wajada, siapa orang yang menemukan nanti di akhirat khairan, ing amal catatan yang baik. Pada hari ini diingatkan, jika kita sudah berbuat kebaikan, falyahmadillah, maka
pujilah engkau kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, puasa saya full. Ya Allah, alhamdulillah bisa tarawih, saya bisa 5 waktu, saya bisa hadir ngaji. Bersyukurlah kalau bertemu amal soleh. Wa man wajada, siapa orang yang menemukan pada hari ini ghairadalika, selain dari amal soleh tadi, fala yalumunna, jangan kemudian menyalahkan, membuli siapa-siapa, illa nafsahu, kecuali bulilah diri sendiri. Ini setan, ini gangguan setan dengan jam buka aja setan. Nanti setan ditanya, setan mana lagi? Tahu tadi sono ya Allah. Di mana sono kata Allah. Ini kamu kan. Nanti di akhirat setan juga dipanggil, disiapkan mimbar dari api, dibuli sama seluruh orang mukmin yang berdosa. Setan dipanggil suruh menjawab. Kata setan apa? La talumuni talumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Dulu kan saya cuma ngabibita, cuman ngiming-ngiming, gue ngomong ngiming-ngiming, cuma mengiming-iming, enak loh, kamu aja yang ikut, aku kan cuma pengen gitu aja. Nah sekarang jangan bully saya, kata saya. Nah di sini kata Rasul apa? Jika ada kita hari ini melakukan amal soleh, maka alhamdulillah. Jika ternyata amalnya salah, jangan membuli siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa. Sederhanakan aja, yang salah memang saya. Lalu Rabbana dolamna anfusana, ya Allah saya telah berbuat dolim kepada diri saya. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni saya, wa tarhamna, engkau tidak kasihan sama saya, lanakunanna minal rugi besar saya Allah. Tinggal gitu aja, gak usah kemana-mana, udah dipersempit hal-hal yang begitu, ke dalam begitu. Jadi evaluasinya ke dalam, bukan keluar. Nah, kemudian itu kata Rasul, silahkan salahkan dirimu, jangan salahkan siapa-siapa. Wa qala alaihi salam la tasubbul mauta, jangan misui orang yang meninggal, jangan menyalahkan, memburuk-buruk atau menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal di antara kita, orang tua kita, siapa kita. Fa innahum, sesungguhnya mereka qad aftu ala ma qaddamu, mereka sudah memenuhi alama sesuatu qaddimu kan telah disampaikan. Mereka sesungguhnya sudah sampai pada hakikat kehidupan. Kita hari ini sedang ngigo, lagi tidur, pas mati nanti di situ bangun. Makanya dunia ini diibaratkan seperti senda gurau, panggung sandiwara, semuanya punya peran. Ada yang besok putih sekarang hitam, malamnya nangis taubat, besok ketawa sambil maksiat, paginya beriman, sore kafir. Itulah di budaya di dunia ini. Nanti mereka yang sudah meninggal baru sadar. Maka disebutkan manusia itu seluruhnya sekarang di alam dunia ini sedang tidur. Ada yang masalahnya tidurnya, ada yang lelap banget, seolah-olah gitu. Coba jangan terlalu lelap. Kalau tidur di dunia mah kurang bahaya, Mat. Apa itu? Tidur lupa, tapi jangan benar-benar kebluk gitu. Jangan pulas maksudnya. Ada yang kepulusan sampai belum sholat, belum istiqomah ibadah, belum pulas sampai umur 60 tahun. Diingetin, ini berapa saya? Ulang tahun ini iya, berapa 60? Aduh 3 tahun lagi. Pulas tidur. Nah cepat dibangun. Tapi jangan ditalkin dulu ya. Ingetin sholatnya, jangan langsung. Jangan di telinganya maksudnya. Disepikan mesin aja. La ilaha illallah. Itu maksudnya siapa? Itu tuh yang itu gitu. Jangan. Ingetin ada. Nah maka itu diingatkan tuh kenapa? Karena nanti pada saatnya orang itu mati, di sana mereka sadar. Maka disebutkan jangan jelek-jelekin, jangan buruk-burukin, jangan menceritakan keburukan apapun, menganggap buruk mereka yang sudah meninggal. Sesungguhnya mereka sudah ketemu dengan kehidupan yang hakikat. Kita belum. Kalau mereka yang soleh, mereka yang sudah melaksanakan, sudah mengalami apa benar ada nikmat kubur, kan mereka yang tahu. Ternyata mereka yang memaksiat lalu diadab di kubur, ternyata diampuni dosanya, kan mereka yang tahu. Gara-gara mungkin punya anak yang soleh yang harus diadab nggak jadi, diangkat adabkan anak mereka yang tahu yang sudah meninggal. Sekarang kita nggak tahu.
Nah itu maksudnya kata Rasulullah tasubul mauta fa innahum qad afdu. Mereka sudah ketemu apa yang dijanjikan oleh Allah. Waradala ka'anal abdu suatu saat seorang hamba qad yarfa'u ala sayyidih berhadap kepada tuannya fi darajatil jannati dalam tingkatan surga fayaqulu maka mengucap sebuah sayyid tuan ay rabbun yaitu rabb hada Tuhan kana abdi ay rabb hada Tuhannya kana ana sebuah abdi hamba isun di dunia ini dalam dunia fayaqulu maka mengucap sebuah Allah subhanahu wa ta'ala innama jazaitu wa min pasti nah balas isun istiqman abad bi amalihi sebab amalnya di dunia ini dalam dunia suatu saat nanti akan dihadapkan seseorang di surga akan bertemu naik ke Allah di surga naik kepada Allah fayaqulu mengatakan as-sayyid ayy rabb hada mana Tuhannya kana abdi mana Allah saya ingin bertemu Allah di dunia tidak bisa kemudian sekarang ketika di akhirat bisa bertemu Allah maka Allah jawab innama jazaitu bi amali sesungguhnya aku akan membalas kalian semua tergantung sesuai dengan amal kalian semua ketika di dunia wa qala ali karramallahu wajhah ad-dunya daru amalin kata Sayyidina Ali dunia itu adalah desanya waktunya, zamannya, tempatnya beramal wala jazaan wal akhiratu daru jazai la jazaan sesungguhnya tidak boleh berharap balasan dunia mah tempatnya nanam tapi ternyata kok saya dapat kebaikan karena berbuat kebaikan memang Allah bisa berbuat baik sekehendak Allah tapi jangan bilang itu balasan karena balasan sesungguhnya ada di akhirat nanti. Tapi kalau ditanya orang berbuat baik, berbuat baik, ya karena berlaku syariat. Kita baik sama orang, ya orang baik sama kita. Begitu hukumnya kalau syariat. Nanti di akhirat hakikat balasan ya adalah surga. Kata Sayyidina Ali, wal akhiratu utawi akhirat ikut dari jazain adalah tempatnya balasan wala amilat tidak ada di sana tempat untuk beramal fa'amilu maka beramalah sira kabeh fi darin dalam tempat la jazaa yang tidak ada balasan fiha yang dalam tempat lidarin la amila yang untuk tempat untuk suasana untuk tempat kehidupan desa yang tidak ada amal lagi fiha di atas sana atau di dalam tempat itu al-jannatu kecuali surga birahmati tidak ada balasan kecuali surga. Kata Sayyidina Ali begini, dunia itu tempatnya beramal bukan tempatnya balasan. Orang ketika sekarang tanam padi itu jangan kemudian sorenya dipanen, nggak ada padi belum tunggu 6 bulan katanya yang biasa tani ya kurang lebih 6 bulan dari tanam sampai ke itu 4 bulan kurang lebih berarti tinggal hitung berapa hari. Jadi jangan sekarang tanam padi pengen nanti sore apain lah biar cepet coba aja. Itu maksudnya sekarang amal-amal saja. Yang jelas tadi di awal catatannya ada semua Allah kasih siapkan semua di akhirat nanti. Nah maka itu kata Sayyidina Ali beramallah di mana kita hari ini di dunia bukan tempat balasan supaya apa? Balasannya full, panennya penuh sesuai harapan. Penuh yang kita harapkan itu apa sih nanti? Nah itu panennya di waktu yang tepat. Apa? Al-jannah yaitu surga birahmati. Kemudian berkat rahmatnya Allah. Wa khuludu dan mereka akan kekal di sana di dalamnya baik. Binya apa ini? Bunyan terdapat bangunan-bangunan. Wa qaddimuha disiapkan di sana bi amalikum sebab amal-amal kita apa yang dijanjikan Allah melalui hadisnya Rasul aman bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah itu benar enggak itu berarti Allah siapkan orang yang bersedekah sedikit ditempel di masjid di pesantren di tempat-tempat ibadah di mana syiar Allah ditegakkan Allah akan bangunkan rumahnya di surga itu disiapkan betul. Wa ma dzakartuhu apa yang sudah disebutkan mil adillati saking pira-pira dalil maka beliau pengarang kitab apa yang aku telah sampaikan tadi dari dalil ala wuqu'il mujazati supaya tepat aratu marapakan sapa isun at-tanbih sebagai pengingat mengingatkan kita semua barangkali ada yang lupa bahwa amal itu sudah ada catatan dunia ini tempatnya beramal jangan berharap balasan di dunia semua ada yang biarin buat kita di akhirat.
Kalau kita punya padi beras di gudang, punya 2-3 karung, yang dimasak ya seliter 2 liter aja, jangan dimasak semua. Iya, besok makan apa? Udah basi, diangetin Pak, bisa iya sebulan diangetin terus. Wa illa bahwa amrun maklumin, sudah diketahui alil khas, untuk orang-orang yang khusus. Wal dan orang-orang yang awam ma'rufun dikenal, wal wilayah kadu tidak dekat ala yakhfa, tidak ada samar hatta alal al-anbiya, sehingga ingat sehungkang gaib atau orang-orang yang tidak nampak minal awam, tidak tampak dari orang-orang awam, baik yang khos yang am maupun siapapun punya status yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahasiakan itu semua, bisa nggak kita lihat bocorannya? Maka ilmu itu sebetulnya alat untuk melihat bocoran-bocoran itu. Apa sih yang terjadi di akhirat? Diceritakan begini-begini. Oh iya ternyata begitu. Sudah tahu, sudah dengar ceritanya, sudah takut kalau itu siksaan. Surganya begini, pengen ya. Tinggal kembali lagi. Yuk kita tanam sebanyak-banyaknya sekarang, biar nanti kita panen raya pahala di surga dengan ridhonya Allah, dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya karena aku Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.